Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Herinza. Saya berkuliah di Stikes Mitra Adiguna jurusan S1 Keperawatan kelas non-reguler semester 6. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai vertigo, dimulai dari definisi sampai dengan penata laksanaannya. Langsung saja, vertigo itu sendiri merupakan sensasi gerakan atau rasa gerak dari tubuh seperti rotasi atau gerakan memutar tanpa sensasi perputaran yang sebenarnya. Dapat sekelilingnya terasa berputar atau badan yang berasa berputar. Keluhan yang paling sering dijumpai dalam praktek vertigo itu sendiri itu berasal dari bahasa Latinnya verter, yaitu memutar. Vertigo termasuk ke dalam gangguan keseimbangan yang dinyatakan sebagai pusing, pening, sempoyongan, rasa seperti melayang atau dunia seperti berjungkir. Vertigo itu sendiri ada beberapa, yakni yang pertama vaskular. Penyebab vertigo dari gangguan vaskular itu terdiri atas dari insufisiensi vertebrobasiler, stroke, migrain, hipotensi, anemia, hipoglikemi, dan penyakit menier. Yang kedua, epilepsi. Lalu yang ketiga, receiving any treatment, yakni beberapa obat-obatan, yakni seperti antibiotik, obat jantung, antihipertensi, obat sedatif, dan aspirin dapat menyebabkan gangguan dari vertigo. Yang keempat, bisa tumor or trauma or tiroid. Yang pertama, tumor. Adanya tumor seperti neuroma, glioma, dan tumor intraventrikular dapat menyebabkan gangguan dari vertigo. Yang kedua, yakni trauma. Adanya trauma pada daerah tulang temporal dan trauma servikal dapat menyebabkan gejala vertigo. Yang ketiga, tiroid. Adanya penurunan fungsi tiroid dapat menyebabkan gejala dari vertigo. Dan lalu infeksi. Apabila terjadi infeksi pada daerah keseimbangan seperti labirinitis maupun vestibular neuronitis dapat menyebabkan gangguan dari vertigo. Lalu yang keenamnya adalah glial disease atau multiple sclerosis. Dan yang ketujuh, ocular disease or imbalance. Patofisiologi dari vertigo. Rasa pusing atau vertigo itu disebabkan oleh gangguan alat keseimbangan tubuh yang mengakibatkan ketidakcocokan antara posisi tubuh yang sebenarnya dengan apa yang dipersepsi oleh susunan saraf pusat. Ada beberapa teori yang berusaha menerangkan kejadian tersebut. Yang pertama, yakni teori rangsangan berlebihan atau overstimulation. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa rangsangan yang berlebihan itu menyebabkan hiperemi kanalis atau semisirkularis sehingga fungsinya terganggu. Akibatnya akan timbul vertigo, nistagmus, mual, dan muntah. Lalu yang kedua, yakni teori konflik sensorik, di mana metode dari teori ini terjadinya ketidakcocokan masukan sensorik yang berasal dari berbagai reseptor sensorik perifer, yaitu mata atau physis, vestibulum, dan proprioseptif, atau ketidakseimbangan atau asimetri masukan sensorik yang berasal dari sisi kiri dan kanan. Lalu yang ketiga, yakni teori neural mismatch, di mana teori ini merupakan pengembangan teori konflik sensorik. Menurut teori ini, otak itu mempunyai memori atau ingatan tentang pola gerakan tertentu. Sehingga jika pada suatu saat dirasakan gerakan yang aneh atau tidak sesuai dengan pola gerakan yang telah tersimpan, timbul reaksi dari susunan saraf otonom. Lalu yang keempat, yakni teori otonomik. Teori ini menekankan perubahan reaksi susunan saraf otonom sebagai usaha adaptasi gerakan atau perubahan posisi. Gejala klinis ini timbul jika sistem simpatis terlalu dominan. Sebaliknya, hingga hilang jika sistem parasimpatis mulai berperan. Lalu yang kelima maksud saya, teori neurohumoral, di antaranya teori histamin atau Takeda, teori dopamin atau KOL, dan teori serotonin atau Lukat.
yang masing-masing ini menekankan peranan neurotransmitter tertentu dalam pengaruh sistem saraf otonom yang menyebabkan timbulnya gejala vertigo. Yang keenam, yakni teori sinap, merupakan pengembangan dari teori sebelumnya yang meninjai peranaan neurotransmisi dan perubahan-perubahan biomolekuler yang terjadi pada proses adaptasi, belajar, dan daya ingat. Rangsangan gerakan yang menimbulkan stres yang akan memicu sekresi CRF. Peningkatan kadar CRF atau CRF itu sendiri merupakan corticotropin releasing factor yang selanjutnya akan mengakibatkan susunan saraf simpatik yang selanjutnya mencetuskan mekanisme adaptasi berupa meningkatnya aktivitas sistem saraf parasimpatik. Teori ini dapat menenangkan gejala penyerta yang sering timbul berupa pucat, berkeringat di awal serangan vertigo akibat aktivitas simpatis yang berkembang menjadi gejala mual, muntah, dan hipersalivasi setelah beberapa saat akibat dominasi aktivitas susunan saraf parasimpatis. Gejala dari vertigo itu sendiri, vertigo itu dapat berlangsung selama beberapa menit atau bahkan dapat berjam-jam, tergantung pada tingkat keparahannya. Gejala utamanya adalah sensasi seperti berputar yang biasanya dipicu oleh gerakan atau perubahan posisi kepala. Selain pusing berputar, vertigo juga dapat disertai dengan gejala lain, yakni yang ditandai dengan rasa mual, muntah, lalu gerakan bola mata yang tidak normal atau nystagmus, dan tinnitus. Komplikasi yang diakibatkan oleh vertigo itu sendiri komplikasi yang bisa disebabkan vertigo. Karena vertigo itu sendiri bisa menjadi pertanda penyakit yang serius, vertigo yang tidak segera ditangani dapat mengakibatkan komplikasi yang serius dan kerusakan permanen. Itu sebabnya penting untuk mengetahui apa penyebab vertigo yang kita alami misalkan, sehingga kita bisa segera mendapat penanganan yang tepat. Beberapa komplikasi yang bisa disebabkan oleh vertigo antara lain bisa kegelisahan, kerusakan otak, lalu depresi, kesulitan melakukan tugas sehari-hari, menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan, terganggunya keseimbangan dan koordinasi tubuh, kemudian masalah saraf yang menyebabkan nyeri, mati rasa ataupun kesemutan. Lalu kelumpuhan, gangguan pendengaran permanen, hilangnya sensasi secara permanen, penyebaran kanker, penyebaran infeksi, cedera traumatis karena jatuh, tidak sadar, dan pemeriksaan penunjang dari penyakit vertigo itu sendiri ada beberapa. Yang pertama ini anamnesis. Jadi anamnesis untuk vertigo itu dilakukan dengan tujuan untuk memberi petunjuk apakah vertigo yang disebabkan oleh penyebab dari perifer atau sentral. Lalu yang kedua ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik ini penting untuk mengetahui penyebab dari vertigo itu sendiri. Yakni pemeriksaan fisik pada vertigo itu telah disingkat menjadi pemeriksaan HINS atau Head Impulse Nystagmus dan Test of Scale yang memberikan nilai informasi sebagai berikut. Yang Head Impulse adalah pemeriksaan dengan melakukan gerakan tiba-tiba dan menghentak posisi kepala. Pasien dengan posisi duduk tegak, mata terfiksasi pada hidung pemeriksa, kemudian pemeriksa secara tiba-tiba menggeleng kepala pasien ke kanan, kemudian balik, lalu ke posisi asal, ke kiri, kemudian balik ke posisi asal. Jika hasil positif, mata gagal terfiksasi pada pandangan lurus ke depan, memberikan hasil yang sugestif. Sebaliknya, bila mata terfiksasi, maka memberikan hasil yang sugestif vertigo sentral. Lalu nystagmus tanpa menggerakkan kepala, pandangan pasien diminta untuk mengikuti jari pemeriksa untuk melihat ke arah kanan kiri. Nilai ada tidaknya nystagmus horizontal, vertikal, atau rotasional.
Lalu yang terakhir test of skill. Pada posisi duduk, mata kanan dan kiri pasien ditutup dan dibuka secara bergantian. Pada saat mata dibuka setelah ditutup, bila timbul deviasi vertikal maka sugesti vertigo sentral. Lalu pemeriksaan penunjang yang terakhir yakni dengan pemeriksaan audiometri dan pencitraan sistem saraf pusat, yakni dengan melakukan CT scan kepala dan MRI otak. Penata laksanaan dari vertigo itu sendiri atau penanganan dari vertigo yakni selama ini dapat dilakukan dengan tindakan farmakologis dan non farmakologis. Jadi farmakologis biasanya pada penderita vertigo itu diberikan golongan antihistamin dan benzodiazepin. Sedangkan penanganan atau penata laksanaan pada vertigo untuk non farmakologis yang bisa kita lakukan yakni dengan tidak banyak bergerak, duduk atau berbaring ketika vertigo itu terjadi, lalu tidak mengubah posisi tubuh secara tiba-tiba dan tidak membaca tulisan apapun serta menghindari sinar yang terlalu terang. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai vertigo yang dimulai dari definisi sampai dengan penata laksanaannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.